Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat juga. Alhamdulillah. Gimana Pak Fadan? Katanya kemarin telepon saya. Iya. Katanya Benar. mau melaksanakan coaching. Iya. Rencananya kapan? Rencananya besok Pak. Besok ya. Saya akan melakukan coaching. Oke. Jadi saya kebetulan dapat tugas juga nih Iya. sebagai observer ya. Jadi nanti saya akan coba mengamati. Cuma Pak Fadan juga harus mengetahui juga prinsip kenapa sih harus ada observasi ini. Baik Pak. Yang pertama yang perlu diketahui bahwa coaching yang saya lakukan ini sifatnya kemitraan ya. Iya. Jadi saya dengan Pak Fadan bermitra Iya. untuk bisa menangani teman yang yang ada kasus nih. Iya. Karena kan sebagai coach ya. Saya baru sebagai coach. Sebagai coach. Kemudian juga nanti di dalamnya ada proses kreatif. Kemudian juga memaksimalkan potensi coach yang akan menemukan solusi. Iya benar. Rencananya Pak Fadan dengan Pak siapa besok? Dengan Pak Cecep Pak. Oh dengan Pak Cecep ya. Pak Cecep sebagai yang sudah menghubungi saya untuk ingin bercerita, bertukar pikiran, untuk menemukan solusi bersama dalam penyelesaian masalah Pak Cecep. Oke baik. Jadi rencana besok ini sebenarnya Pak Fadan itu mau meningkatkan kompetensi coachingnya itu apa sih kira-kira yang mau dikembangkan? Yang mungkin bisa saya kembangkan yang pertama yang ini Pak, yang kehadiran penuh, kompetensi kehadiran penuh. Ya, karena menurut saya kehadiran penuh itu kan ketika rekan sejawat nih Pak Cecep menghubungi saya harus memberikan kehadiran penuh dulu Pak. Ya, Karena pokoknya hati, pikiran saya, kemudian hati saya itu selaras dengan saat proses coaching. Iya. Jadi satu ya dari tiga itu memang dikembangkan kehadiran penuh. Jadi merasa kita seolah ikut secara emosional. Ya, benar. Oke. Kemudian untuk besok juga kompetensi kan cuma satu nih, berarti kita concernnya ke presensi itu tadi. Iya, sekali. Jadi memang kan ada tiga nih, jadi kompetensi yang besok spesifik ingin saya observasi berarti Yang kehadiran penuh saja. Iya. Oke, nah kira-kira indikator ketercapaian keberhasilan untuk kegiatan kita besok apa? Mungkin ini yang ke indikator ya Pak ya. Indikatornya itu yang pasti kan saya sebagai coach Jawa sebagai coach gitu kan. Pasti kan kita punya sama-sama masalah masing-masing. Nah, indikator tercapaian adalah ketika saya bisa bersama rekan saya menemukan solusi satu permasalahan rekan sejauh saya. Juga ketika saya punya masalah Pak, kita menemukan solusi bersama. Kemudian bagi diri saya jadi sebagai pembelajar Pak. Ketika bisa menyelesaikan masalah dengan rekan sejauh, itu sih indikator tercapaian saya. Oke, mungkin yang terakhir tadi kan sudah ada indikator, kemudian tujuan kita ingin mengembangkan presensi ini apa sih dari Pak Fadan kok tiba-tiba ujuk-ujuk pengen saya ingin mengembangkan presensi saya, kehadiran saya ini untuk apa kira-kira? Ya karena ketika kita ada teman kita yang ingin membutuhkan kita untuk bercerita, mau tidak mau kita harus memberikan pikirannya dulu untuk mereka Pak. Jadi hadir ya di tengah Hadir di tengah mereka. Kemudian pola pikir kita disamakan itu selaras saat proses coaching. Mudah-mudahan besok kita bisa mengikuti atau melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan apa rencana yang sudah Pak Fadan buat nih. Iya benar. Ya. Rencana besok jam berapa Pak? Besok jam 8 pagi Pak. Saya juga minta bantuan Bapak. Saya perlu hadir? Perlu hadir Pak. Perlu hadir. Saya minta bantuan Bapak juga sebagai observer. Siap. Untuk bisa memberikan masukan nanti setelah saya melakukan proses coaching bersama Pak Cecep. Insya Allah besok jam berapa rencana? Jam 8 Pak. Jam 8 pagi ya. Ya mungkin nanti kita sifatnya itu ya sharing ya. Jadi saya juga tidak menggurui, tapi insya Allah dari apa yang nanti Pak Fadan dengan Pak Cecep lakukan, ya kita coba sama-sama lah melihat sejauh mana perkembangan untuk kompetensinya Pak Fadan.
Oke, mungkin itu saja Terima kasih Pak atas waktunya. Sampai ketemu besok. Besok, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Cecep, apa kabar? Sehat, Pak. Sehat. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Baik ya Pak. Makin seger aja kayaknya nih Pak. Aduh, bukan segar nih Pak. Gimana itu kan? Kepada Pak Padan kemana saya? Sehat Pak, saya alhamdulillah sehat. Kemarin saya ketemu Pak Padan di mana tuh kemarin di Setiabudi ya kemarin. Iya iya. Lagi. Bapak nggak saya Pak? Iya, itu saya habis ada acara gitu kan. Dan hari Minggu Pak Padan, nanti Pak Padan udah lewat. Udah Pak, kemana Pak? Makan soto gebrak. Ternyata enak loh Pak. Ini. Gimana nih Pak? Iya nih Pak Ada Padan. apa Pak? Ada apa Pak? Saya gimana ya ngomongnya itu kan, kalau boleh dikatakan mau curhat lah, mau ngobrol sama Pak Padan nih. Ya, Pak Padan ada beberapa hal yang memang saya omongin. Iya. Nah, Apa nih Pak kira-kira ini serius apa enggak nih Pak? aduh, kayaknya serius atau enggak? Iya. Gimana ya itu kan, pokoknya saya mau ngobrol lah gitu kan. Gimana? Pak Padan begini Pak, saya kan ngajar di kelas 11 nih Pak. Oh iya. Di kelas 11 Ya, B lah gitu kan. 11B ya Pak? 11B. Nah, kemarin itu kan hari Selasa saya ulangan nih di kelas itu. Ulangan PKN gitu kan. Iya. Ulangan asesmen. Nah, di asesmen itu kan udah gitu saya koreksi dong gitu Ya. kan, dikoreksi. Waduh, ternyata hasilnya di luar dugaan, Pak. Kenapa Pak jalur dugaannya Pak? Gitu. Iya, di luar dugaan itu banyak sekali anak-anak yang posisinya di bawah nilai batas ketuntasan gitu. Oh iya. Gitu. Jadi banyak banget gitu kan anak-anak yang posisinya di luar batas ketuntasan, batas minimumnya. Batas minimumnya. Batas minimum di saya itu kan 75. 75. Jadi banyak juga anak-anak yang di bawah. Jadi tujuan hari ini Bapak ke saya untuk itu Pak. Iya, jadi Tujuannya apa Pak kira-kira? Jadi saya ingin ngobrol lah sama Pak Padan, kira-kira dengan posisi ini kira-kira seperti apa gitu kan, biar anak-anak saya posisinya bisa bagus nilainya Ya. Jadi kalau misalkan lihat dari permasalahan Bapak ini hasil asesmen PPKN ya Pak, nilai PPKN yang Bapak ampu di kelas B itu hasilnya di bawah rata-rata. Iya. Kira-kira Pak, kalau dari skalanya berapa persentasenya Pak yang di bawah rata-rata? Iya. Kalau dari skalanya memang kemarin sudah saya periksa nih Pak, gitu Iya. kan posisinya saya koreksi dari skalanya itu kalau boleh dikatakan di angka 4 gitu Pak, gitu kan, 4 di bawah. Gitu. Artinya begini, masih banyak anak-anak yang posisinya nilainya di bawah ketuntasan. Ya. Jadi hampir kalau misalkan ini di angka 60% anak-anak di bawah ketuntasan Pak. 60% Pak? Iya, Aduh. gitu. Kalau 20%-nya pas Pak. 20%-nya Pas KKM di Pas. 75 gitu kan. Nah, 20% lagi baru itu di atas 75 gitu kan. Jadi itu posisinya kalau di skala ini itu apa di antara 4 atau 6 lah gitu kan misalnya. Kalau di persentase ya sekitar 60% anak-anak itu di bawah batas ketuntasan. Kayak gitu. Kira-kira kemarin asesmennya apa nih Pak? Pilihan Java, esai, lisan. Ya, kemarin itu memang saya posisinya ada 30 soal Pak. 30 soal. Nah, 30 soalnya ada 20 soal pilihan ganda, 20 soal. 10 soal uraian. Nah, 10 uraiannya beranak juga Pak. Gitu kan. Kenapa saya lakukan gitu? Saya kan memang sesuai dengan instruksi kepala sekolah yang kemarin pelatihan, saya harus menggunakan soal-soal HOTS Pak. HOTS gitu kan. Jadi soal-soal yang posisinya saya nggak boleh lagi menggunakan soal-soal yang kategorinya C1 atau C2 gitu kan. Saya harus menggunakan minimal C4 atau C5. Ya udah, saya pakai itu, saya sampaikan ke anak-anak, udah saya sampaikan, mereka harus belajar dan sebagainya. Ya, tapi ya itu hasilnya gitu kan. Jadi itu Pak posisinya yang tentang soal. Jadi soalnya itu udah
terdiri dari 30 ya Pak ya tadi. 20 soal pilihan ganda, 10 uraian. Ya, uraian. Jadi Bapak berbicara mengenai hots ya Pak. Jadi memang udah dapat instruksi nih Pak, betul dari kepala sekolah Bapak bahwa soalnya harus menggunakan hots. Iya, betul. Nah kira itu pembobotan hotsnya gimana Pak? Ya pembobotannya kemarin sih saya ambil memang gini. Saya ambil dari 30 soal itu. Saya ambil 30% itu soal hots. 30% soal Saya hots. ambil. Nah, 70%-nya mendekati lah gitu. Mendekati. Sekitar 50% mendekati, sekitar 20-nya itu soal yang sangat mudah. Oh ini masih ada kategori ya. Udah saya ini sih gitu kan posisi kayak gitu posisi. Nah itu pas pada hasilnya ternyata di bawah KKM-nya sekitar 60% ya Pak? Iya gitu. Jadi pada saat saya koreksikan soal semua itu kan jawaban mereka itu kan bervariasi lah gitu kan. Padahal saya maksimalkan betul soal-soal yang saya buat itu adalah soal-soal yang memang sudah disampaikan ketika saya isi materi gitu kan. Tapi ya itulah kondisi yang ada, ternyata itu hasilnya. Nah Pak, untuk soal-soal ini sebelum Bapak Bapak bilang sudah menyampaikan materi-materinya ya Pak kepada siswa-siswa Bapak ya. Terus untuk soalnya ini Pak, berarti Bapak sudah ngecek itu Pak. Apa lagi yang Bapak lakukan sebelum adanya ulangan-ulangan? Nah, sebelum ulangan-ulangan itu saya sebenarnya sudah melakukan tes diagnostik nih Pak di awal pelajaran. Itu kan tes diagnostik. Udah saya lakuin. Nah, tes diagnostiknya itu ini kan saya kelas 11 itu kan. Ya. Saya tes diagnostik itu tes diagnostik materi ini. Materi yang sebelumnya gitu kan. Jadi sudah petain gitu kan. Terus yang kedua, saya juga sudah mengidentifikasi kondisi anak kelas 11B. Dari kondisi sosial ekonominya Pak. Gitu kan. Nah, saya udah ngobrol kan sama wali kelas sebelumnya. Itu Pak Tunggul. Gitu kan. Ngobrol. Saya nanya kan, gimana Pak, ini kelas 11 10B dulu, sekarang kelas 11B, saya wali kelasnya gimana? Dikasih masukan semua. Nah, dari 36 siswa itu Pak, memang Pak, Ya, gimana Pak? 18 orang itu KJP Pak, beneran. Nah, karena saya udah punya data itu, kemudian saya tes diagnostik materi, ternyata sinkron juga Pak. Ada korelasi ya Pak? Korelasinya, anak-anak yang posisinya nilainya memang kurang bagus, Ya. Di pas diagnostik itu korelasi satu jalur berkorelasi dengan sosial ekonomi. Ternyata mereka banyak sekali anak-anak yang dari KJP. Nah, udah dicek deh. Udah saya cek. Nah, pada saat ulangan kemarin juga begitu juga Pak. Ternyata hampir ya kalau boleh katakan 60% itu isinya ada KJP semua. Gitu kan. Yang posisinya tuntas pun dari anak KJP itu paling 2 orang Pak. Oke Pak. Yang sisanya 16 orang di bawah KKM gitu kan. Jadi itulah mungkin yang posisinya menjadi kendala gitu kan, tentang kondisi mereka yang posisinya KJP ataupun apa, ditambah motivasi belajar mereka yang memang agak kurang maksimal gitu kan kondisi-kondisi itu. Berarti menurut Bapak itu tadi Bapak sudah cek ternyata ada korelasi ya Pak ya antara kondisi sosialnya dengan itu mereka ya, dengan kondisi ekonomi sama ininya ya Pak. Ternyata dari 60% itu semuanya 18 yang siswa KJP itu termasuk dalam siswa yang tidak tuntas. Betul, itu kan dari 18 orang itu kan yang anak KJP itu. Iya. Yang tuntas cuma 2 orang. 2 orang. Oh, 16-nya nggak tuntas. 16-nya tidak tuntas. Itu. Belum tuntas ya. Belum tuntas itu posisi itu. Jadi memang itu menjadi padahal saya udah ngajar udah hari inilah gitu kan posisi punya data dan sebagainya. Gitu. Itu kan jadi bagian dari hambatan Bapak ya Pak? Betul. Nah bagaimana Pak menurut Bapak solusinya Pak terkait hal ini? Nah mungkin solusi mengenai terkait ini saya harus melakukan langkah-langkah selanjutnya Pak. Gimana Pak? Langkah-langkah selanjutnya saya akan nanti mungkin proses pembelajaran yang saya lakukan itu proses pembelajaran berdiferensiasi Pak. Rencananya. Saya kan udah punya datanya nih ya.
hasil tes diagnostiknya, kemudian sosial ekonomi tidak punya. Nah, saya mungkin nanti pembelajaran selanjutnya saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti dalam proses pembelajaran saya akan mungkin materi-materinya juga akan saya jelaskan dengan berbagai cara lah. Mungkin anak-anak itu ada yang suka dengan audiovisual, ataupun saya kasih kebebasan anak-anak untuk mencari materinya. Nah, kemarin juga sama gitu kan, penugasan juga posisinya ada penugasan yang posisinya saya penugasannya itu dengan video gitu kan. Jadi banyak anak yang nggak percaya Pak, alasannya Pak saya nggak bisa Canva, Pak saya nggak punya kuota, Pak gimana ya cara ganti videonya kayak gitu. Saya bilang kamu harus belajar bla bla bla. Nah, mungkin nanti ke depan saya akan sampaikan untuk penugasan berdiferensiasi kasih kebebasan. Jadi bagi anak-anak yang terus mau pakai Canva monggo, bagi yang mau pakai video pembelajaran juga silakan, atau bagi yang mau pemenuhan tugasnya menggunakan karton kertas juga saya silakan, gitu kan. Jadi mungkin ya insya Allah mungkin dengan cara seperti itu anak-anak bisa maksimal dalam pembelajaran. Jadi mungkin metode-metode pembelajaran saya memang harus saya perbaiki mungkin, kan. Jadi targetnya kan saya itu tadi kan anak-anak hasil tesnya, asesmennya juga maksimal sesuai dengan harapan. Jadi Bapak solusinya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi. Iya betul. Ya, Pak ya. Jadi diferensiasinya itu ke produk Pak. Ke produk sama ke proses mungkin. Ke produk sama proses tadi. Tapi menarik juga ya Pak, ternyata di usia SMA juga masih ada yang video. Karena awal Bapak ngasihnya belum diferensiasi nih Pak berarti. Iya, belum Pak. Jadi saya video pokoknya, bukan boleh yang lain ya bilang gitu. Ininya gitu. Nah, terus tadi sudah Bapak produk, berarti diferensiasi produk ya, ada video, terus tergantung minat anaknya mau kemana ya? Iya, nanti ke depan saya akan sampaikan ke anak-anak untuk pembelajaran selanjutnya. Ini Pak, kalau misalkan kan ulangannya berapa Pak? Ini posisinya memang di tengah Pak. Asesmen tengah semester itu kan, makanya saya kejar terus posisinya anak-anak di tengah semester biar nanti pada saat asesmen akhirnya bisa bagus. Gitu. Masih ada waktu ya Pak? Masih ada waktu. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan cara pembelajaran berdiferensiasi saya ada waktu untuk mengubah cara pembelajaran saya biar nanti anak-anak itu makin senang, kemudian juga dia gembira, dan kalau dia senang gembira juga kan nanti hasilnya juga disebut bisa maksimal gitu Pak, gitu kan udah kayak sekarang gitu kan. Aduh kalau saya geleng-geleng kepala gitu kan. Ya kan niat Bapak baik sebenarnya ya, karena memperhatikan kondisi siswa-siswa Bapak ya. Betul. Kalian itu KKM tadi. Kira-kira selain itu diferensiasi apa lagi Pak? Ya, mungkin untuk selanjutnya, langkah selanjutnya saya selain berdiferensiasi, mungkin metode pembelajaran saya nih Pak nih. Kebetulan di kelas ini saya dapat giliran jamnya jam terakhir. Oh, di 11B ini Pak. Gitu kan. Nah mungkin nanti saya akan ubah metodenya gitu dengan ibaratnya itu ketika pembelajaran konsep KSE saya pakai lah gitu kan. Saya kasih musik ataupun nanti game, ice breaking gitu kan. Karena emang ini jam rawan Pak. Habis sholat zuhur itu kan masuk ke jam 9.10 Pak, jam setengah 2 mereka harus mau pulang sendiri. Anak-anak kalau udah jam setengah 3 udah resah gelisah, pengen mau pulang padahal pulangnya jam 3 kayak gitu. Dan itu berarti sebelum istirahat ya Pak ya? Ya iya pokoknya nanti setelah istirahat. Iya benar. Jadi sebelumnya tuh mau apa pada 11 itu Pak? Sebelumnya matematik Pak. Saya geleng-geleng kepala gitu. Udah matematik udah pada pusing gitu. Ngadepin pelajaran PKN. Yang posisinya mereka suruh baca, suruh apa gitu. Makanya saya mungkin nanti selain diferensiasi saya akan rubah cara pembelajarannya, medianya agar anak-anak bisa lebih enjoy lah gitu kan. Karena sebelumnya kan sebelum matematik saya tanya pelajaran apa, fisika. Waduh itu kan lebih ini lagi gitu kan. Nah, untuk menerapkan itu ada hambatan nggak sih Pak? Untuk menerapkan itu mungkin saya kan udah punya kesepakatan kelas ya dengan anak-anak, dan mudah-mudahan nanti anak-anak bisa bisa mengikuti kesepakatan kelas yang ada, gitu kan.
Dan ketika sepakatan kelas ini disepakati, insya Allah nanti kondusif lah kelasnya. Yang penting saya udah kasih tahu ke mereka. Jadi Bapak sudah menerapkan kesepakatan kelas sebelumnya ya Pak ya? Kayak gitu. Terus kapan nih Pak kira-kira yang metode tadi Bapak menerapkan metode KSE ya? Itu KSE menarik juga Pak sebenarnya kan ya? Ya. Karena kan kesadaran sosial emosional Betul. siswa ya, kita kan sebenarnya juga harus mengetahui kesadaran sosial emosional siswanya. Kemudian Bapak juga akan menerapkan metode belajar diferensiasi, gitu, diferensiasi produk gitu kan. Terus ini kira-kira kapan nih Pak mau dilaksanakan? Ya, saya mau melaksanakan ini Pak, rencananya minggu depan nih. Oke, minggu Ya, depan. saya kan pelajaran PKN saya di kelas 11B itu kan Ya. setiap hari Selasa nih. Tugas saya kan rencana itu kan Is it wrong? I don't care. It feels way too good. Is it right? Is it wrong? Your lips heal me when I feel blue. Some days I say you're the one I hate, but I wake up in your bed again. Some days I say I will run away, but it's all a lie, 'cause I always stay. It's all a lie, 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 I always stay. Is it right? Is it wrong? I don't care. It feels way too good. Is it right? Is it wrong? Your lips heal me when I feel blue. I've said this a million times. You're no good for me. I should say goodbye, but your voice is my lullaby, and your kisses are something I can't deny. Is it right? Is it wrong? I don't care. It feels way too good. Is it right? Is it wrong? Your lips heal me when I feel blue. Some days I say you're the one I hate, but I wake up in your bed again. Some days I say I will run away, but it's all a lie, 'cause I always stay. It's all a lie, 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 I always stay. Is it right? Is it wrong? I don't care. It feels way too good. Is it right? Is
Pagi Pak. Selamat pagi Pak Jamali. Ketemu lagi kita nih. Ketemu lagi, apa kabar Pak? Sehat. Sehat ya. Gimana kemarin? Ya kemarin kegiatan coachingnya. Coaching Pak kemarin yang sama Pak Cecep. Oh iya, saya mendampingi juga. Ya, gimana Pak? Gimana Pak? Ini pengen dengar nih. Ya, gimana nih Pak? Bukan kali ini Pak. Kemarin saya sih pengen tanya dulu nih. Apa? Yang sudah mau dilakukan selama coaching, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang lebih bagus seperti apa sih? Nah, yang kemarin tuh saya coaching dengan Pak Cecep Pak. Pak Cecep itu punya persoalan terkait dengan siswanya di kelas 11 Nilai ya, Pak? nilai ya hasil belajarnya yang memang belum memenuhi kriteria maksimalnya kan. Itu pertama, terus ada sekitar 60% siswanya itu yang memang belum mencapai ketuntasan. Terus saya gali pertanyaan, saya identifikasi, kemudian Pak Cecep punya solusi sendiri untuk ingin menerapkan pembelajaran secara berdiferensiasi. Ini menerapkan diferensiasi produk dan juga prosesnya gitu. Jadi alur tirtanya kemarin sudah sampai itu ya, tujuannya sudah diarahkan, terus sudah mengidentifikasi, kemudian apa rencana aksi Pak Cecep berarti? Rencana itu Pak Cecep Belajar berdiferensiasi. belajar berdiferensiasi. Berarti akan dilakukan oleh Pak Cecep untuk tindak lanjut dari rencana aksi tadi. Ya, untuk tanggung jawabnya. Nah, saya sudah lihat nih, saya ingin menyampaikan hasil observasi saya terkait dengan pelaksanaan coaching kemarin. Itu sih memang kemarin sudah melakukan tahapan-tahapan dalam coaching itu yang sudah memenuhi standar Tirta. Ya. Ya, di awal Pak Bagan sudah menanyakan tujuan terkait apa sih yang Pak Cecep inginkan dari coaching yang dilakukan. Kemudian sudah dilakukan juga identifikasi permasalahannya, sudah terlihat di situ ya. Kemudian tanggung jawab, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, di sini sudah terlihat nih, kemarin yang diinginkan oleh Pak Bagat kan ingin meningkatkan kehadiran penuh. Iya, benar. Betul kan ya? Iya. Jadi saya sudah melihat mendengarkan, sudah berada di tengah-tengah Pak Cecep dalam mengatasi permasalahan. Kemudian untuk selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan Pak Fadlan terkait dengan pelaksanaan coaching yang sudah kita lakukan? Iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pasti mendengarkan aktif Pak, dan juga kompetensi itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan aktif itu artinya saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Betul. Dan disitu membuat coaching yang kemudian kemarin coaching saya dapat Cecep itu akan mengungkapkan apa yang dia rasakan, lebih tergali. Jadi saya tidak banyak bicaranya, tetapi coaching yang berbicara. Terus kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, menggali dengan mekanisme rasa ya Pak. Ada singkatannya kan, rasa itu memperhatikan pembicaranya, kemudian hanya mengajukan pertanyaan, terus S-nya itu kita rangkum, dan A yang lain itu apresiasi. Ya, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya nanti ada coaching-coaching yang lebih banyak memberikan pengalaman, terus kita juga bisa menggali lagi apa yang Pak Fadlan inginkan ya, terutama untuk yang menggunakan tadi kompetensinya dan pertanyaan berbobot. Mungkin kita bisa jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya Pak Fadlan ya. Mudah-mudahan nanti Pak Cecep juga bisa menemukan solusinya. Pak Fadlan juga bisa mengantarkan Pak Cecep bisa hasilnya memperbaiki proses KBM selama di sekolah, tentunya mengharapkan agar anak-anak mendapatkan nilai terbaik. Ya, saya mau ucapkan terima kasih Pak atas Sama-sama. observasinya, umpan baliknya sudah saya terima. Iya. Terima kasih Pak sebelumnya. Dan bisa kita lanjutkan nih perjuangan Iya. kita ya. Benar. Oke, selamat sore Pak Selamat Fadlan. sore Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.